Selamat siang Sobat Millennials and Gen Z, kembali lagi di program Ngobrol Seru by IDN Times. Bersama saya Irfan Fatur Rahman, reporter news di IDN Times. Ngobrol Seru kali ini mengangkat tema terkait dengan mencari jejak Reza Khalid di negeri jiran. Kenapa tema ini kita angkat? Karena memang tema ini menjadi relevan setelah Reza Khalid ditetapkan lagi jadi tersangka di kasus Petral ya. Nah, untuk membahas keberadaan Reza Khalid, kami menghadirkan Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yakni Pak Boyamin Saiman. Halo Pak, selamat siang Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Ya, Alhamdulillah baru tiba di Solo kemarin dari Malaysia. Oke, pas banget nih. Kita Ya, mau membahas tentang keberadaan Reza Khalid. Jadi sebelum ke sana, uh, saya akan memperkenalkan dulu Pak Boyamin Maki ini mungkin bagi teman-teman yang belum kenal. Jadi Pak Boyamin Maki ini adalah sosok yang pernah terlibat dalam pencarian hingga terjadinya penangkapan beberapa nama besar DPO Indonesia di Malaysia. Ini diantaranya yakni Joko Chandra. Jadi kasus yang berujung terkuaknya skandal perlindungan Joko oleh aparat penegak hukum di Indonesia, yaitu Polri dan Kejaksaan, sehingga berujung pada penetapan tersangka Brigjen Prasetyo Utomo, Irjen Napoleon Bonaparte, kemudian Jaksa Pinangki, dan pengacara Anita Kolopaking. Selain itu, Maki juga sempat menginformasikan pergerakan dari buronan kelas kakap ya, buronan KPK, yakni mantan sekretaris Mahkamah Agung, yakni Nur Hadi Abdurrahman. Selain itu juga Maki sempat menggugat Presiden Jokowi waktu itu karena tidak cukup memberi perlindungan untuk warga Indonesia yang pernah dituduh membunuh Kim Jong Nam di Malaysia, yakni Siti Aisyah. Maki juga memantau langsung proses hukum terhadap Siti Aisyah, persidangan waktu itu di Malaysia, dan Maki hadir di sana, sehingga akhirnya Siti Aisyah ini dinyatakan bebas dan sudah kembali ke Indonesia pada 11 Maret. Nah, apa hubungannya dengan kasus Reza Khalid? Jadi kali ini Maki juga ternyata sedang melakukan pemantauan atau penyelidikan terkait dengan keberadaan Reza Khalid yang katanya berada di Malaysia. Kata siapa? Jadi keberadaan Reza Khalid di Malaysia ini pernah dikatakan oleh Menko Yusril pada 10 April yang menyebut bahwa Reza Khalid itu berada di Malaysia. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Boy, bagaimana Pak Boy temuan Maki selama pencarian keberadaan Reza Khalid? ya, dia masih tetap di Malaysia karena berdasarkan data eh, Maret 2002 Maret 2025, artinya sudah setahun yang lalu sih pergerakan terakhir masuk ke Malaysia itu. Jadi Ya, habis itu tidak keluar-keluar lagi dan ya saya coba kemarin datang ke Penang, ke Johor gitu, terus ke Singapura itu tapi ya belum menemukan jejak-jejak itu. Tapi beberapa teman mengatakan memang masih di Malaysia dan di Johor. Dan ada yang pernah pengusaha Indonesia menemui dia di Malaysia. Jadi berdasarkan data itu bahwa yang bersangkutan tetap masih ada di Malaysia dan tinggalnya di kondominium kalau di Johor itu pavilion gitu. Jadi mencoba saya kemarin juga nginep di sebuah pavilion berharap ketemu tapi ya belum ketemu lah, belum nasib baik. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan saya. Karena habis ini saya akan mengajukan gugatan kepada Kejaksaan Agung untuk menyidangkan Riza Khalid secara in absentia saja gitu. Ini hanya pemicu sebenarnya. Saya sudah mencoba mencari tapi nggak ketemu dan juga ada kendala-kendala pemerintah Indonesia untuk memulangkan yang bersangkutan gitu. Karena berbagai faktor. Dari sisi pengalaman saya gitu, waktu ada pengusaha Hotel Bali pernah dipulangkan oleh pemerintah Indonesia, artinya kepolisian Indonesia itu gampang banget itu. Jadi hanya proses yang diatur di bandara, dikatakan paspornya bermasalah, dibawa ke sebuah ruangan, terus kemudian
serahkan pada polisi Indonesia gitu. Artinya polisi Indonesia sudah memberikan notifikasi kepada yang bersangkutan kalau ini terdeteksi di perbatasan, maka tolong diamankan. Cuman begitu aja gitu. Nah, kalau Joko Chandra itu memang agak lebih tinggi caranya gitu, karena itu sejaknya pemerintah dengan kepala pemerintahan Malaysia gitu. Kira-kira, kira-kira loh ya, Iya, iya, Pak iya. Jokowi berkomunikasi dengan Pak Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri saat itu. Dan akhirnya ya bisa diamankan dan kemudian diserahkan pada polisi Indonesia dan dijemput pakai private jet itu sehingga ditangkap di dalam pesawat. Itu seakan-akan Iya, kan begitu kalimatnya karena tidak boleh nangkep di negara lain. Tapi ketika di dalam pesawat kan dianggap itu wilayah Indonesia. Pak iya, iya. HK yang orang Bali tadi juga begitu caranya gitu. Ditangkap di dalam pesawat tekniknya. Jadi kemudian diamankan oleh aparat Malaysia, kemudian dibawa ke dalam pesawat Republik Indonesia private jet itu dua-duanya saya ingat persis itu. Terus kemudian ditangkap dan dibawa pulang. Jadi itu runutannya dan saya sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman yang bisa mengakses MICC segala macam bahwa yang bersangkutan memang ya tidak bisa artinya diproses hukum Malaysia karena tidak melanggar apapun hukum di Malaysia gitu. Nah, tapi sebenarnya dia bisa dianggap melanggar overstay atau tinggal melebihi batas waktu gitu. Tapi karena diduga yang bersangkutan ini punya privilege, punya keistimewaan karena menikah dengan diduga loh ya, menikah dengan kerabat bangsawan di sana, maka ya nampaknya dia aman-aman aja. Dan kedua ya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim punya hubungan kedekatan dan nampaknya beda perlakuan dengan dulu zaman Pak Muhyiddin Yassin yang mengizinkan atau membantu proses pemulangan Joko Chandra. Tapi justru kalau ini nampaknya tidak belum ada kerelaan untuk memulangkan Riza Khalid ke pemerintah Indonesia. Jadi masih tanda kutip dilindungi lah. Ya apapun karena Iya, Riza Khalid diduga memang melakukan investasi meskipun iya. tidak banyak di Kedah gitu. Jadi itulah kira-kira gambarannya. Maka setidaknya saya punya gambaran 4 tahun ke depan rasanya Riza Khalid belum bisa dipulangkan ke Indonesia. Kira-kira gitu. Hmm, Tapi hmm. ya eh, tergantung karena nampaknya kemarin ada peran-peran yang mau ditukar barter itu terkait dengan kapal tanker kita di Iran yang 2 kapal tanker itu. Jadi seakan-akan ada lobby tingkat tinggi begitu sepanjang ini menyediakan diri untuk membantu Indonesia mengeluarkan kapal tanker, tapi harapannya bahwa Riza Khalid tidak diproses hukum, kira-kira gitu. Ada proses level tingkat tinggi itu, tapi ini kan ya memang tidak bisa dikonfirmasi gitu. Jadi ya Iya, sekedar iya. informasi-informasi, tapi sebenarnya kembali pada stressingnya, saya ingat persis ketika Joko Chandra itu bisa dipulangkan karena memang kepala pemerintahan kita itu intent dan meminta dan bahkan ada sedikit barter terkait dengan sebelumnya kapal Equinity yang terkait dengan kasus 1MDB. Itu kan disita di Benua, di Bali, dan kemudian dipulangkan ke Malaysia. Padahal itu tadinya yang minta sita kan Amerika. Itu ada balas Iya, budi lah iya. gitu. Nah, setidaknya Iya. juga begitu gitu. Ini artinya Riza Khalid ini bisa dipulangkan itu tergantung Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo mengatakan harus dipulangkan dan meminta Malaysia dipulangkan akan dipulangkan. Tapi kalau prosesnya tidak tegas ya tidak akan pernah bisa dipulangkan. Itu aja Irfan, masih. Oke, oke, Pak. Jadi mau mempertegas, Pak. Tadi pencarian itu yang dilakukan Maki berapa kali sejak si Riza Khalid ini menjadi tersangka baik di Pertamina maupun hingga sampai ke Petrol, Pak. Ya, 2 kali. Dan saya yang sebelumnya sampai masuk ke Royal Selangor. Itu sebuah klub elit di sana di pinggiran kota Kuala Lumpur itu. Itu miliknya Oh, Kesultanan Selangor. Itu ada klub bagus itu ya ada lapangan golf segala macam. Saya bergaya jadi orang kaya gitu, nongkrong di kafe klubnya begitu. Barangkali harapan saya ada ke situ juga gitu ya. Ya karena iya, iya, ada teman yang bisa memasukkan akses untuk sekedar sarapan di situ gitu ya. Ya iya, iya. pura-pura tapi sebenarnya ada teman yang pernah mau menemukan saya dengan Riza Khalid tapi kemudian batal itu. Karena teman ini juga berkeinginan untuk meneruskan bisnisnya Riza Khalid di Indonesia.
Tapi nampaknya Oh, Riza Khalid tidak menerima yang bersangkutan, mungkin ya dianggap paling ini hanya orang yang main-main atau apa gitu. Padahal waktu itu sudah iya, saya berharap tinggi bisa ketemu Riza Khalid di sana gitu. Oh, orangnya di sana beneran gitu. Meskipun saya tidak akan gabung gitu. Tapi dari segala cara saya itu sudah dipastikan memang Riza Khalid ada di Malaysia, tidak oh kemana-mana, gitu. dan itu tinggal pemerintah Indonesia. Bahwa ada informasi yang bersangkutan punya paspor negara di Karibia dan di Siprus itu, ya memang potensi itu ada karena yang bersangkutan itu nggak bisa tinggal terlalu lama di Malaysia sebenarnya gitu, harus keluar masuk lagi gitu lah. Pakai paspor apa gitu? Paspor Indonesia udah nggak berlaku. Maka diduga yang bersangkutan punya paspor ganda gitu. Nah, itu Oke, yang menyampaikan justru dari kelompok yang dulu berurusan dengan Joko Chandra gitu. Itu oke, ada punya paspor di Kepulauan Karibia, Saitkin and Nevis kalau tidak salah begitu, ada yang memberikan informasi begitu, dan Siprus itu. Nah, tapi ini ya juga perlu pendalaman. Saya belum bisa menjangkau lebih jauh, tapi informasi ini saya dapatkan dari teman-teman yang dulu berkaitan dengan Joko Chandra, dan nyatanya ketika saya urusan dengan Joko Chandra kan ya valid kan gitu kan di sana gitu. Jadi ya, ini ya saya kira ya ada sisi validnya ya, tapi yang jelas bersangkutan tetap ada di Malaysia sepanjang pemerintah Indonesia tetap bisa merayu atau memaksa pemerintah Malaysia, pasti saya ya yakin bisa dipulangkan. Itu Irfan masih. oke. Berdasarkan narasumber IDN Times dari internal kepolisian yang tidak ingin disebut namanya, namun yang bersangkutan ini juga melakukan pengejaran di Jahalid sampai ke Malaysia, dan memang betul bahwa dikonfirmasi bahwa Rija Halid ini sampai sekarang masih ada di Malaysia. Nah, namun menurut yang bersangkutan adalah ketika sudah diketahui Rija Halid di mana, Rija Halid ini tidak bisa ditangkap bahkan disentuh oleh aparat penegak hukum karena dilindungi penguasa. Nah, saya ingin mengonfirmasi ini ke Pak Boyamin. Apa temuan Maki yang mungkin bisa mempertegas, memperjelas bahwa Rija Halid ini memang sedekat itu dengan penguasa di sana dan memiliki super power lah begitu. Gimana Pak? Ya. Jejak digital setahun 2019, ya awal-awal COVID lah, COVID itu jejak digital Kesultanan Kedah bahkan pernah mempublikasikan Riza Khalid datang ke menghadap apa tahunnya lupa, pokoknya COVID karena itu pakai masker. Apakah tahun 2020 atau 2021 saya agak lupa-lupa, tapi bahwa yang bersangkutan begitu leluasanya bisa menghadap Sultan Kedah gitu. Ya, Dan itu ditemani oleh Anwar Ibrahim, yang mana Anwar Ibrahim sekarang adalah Perdana Menteri Malaysia. Tapi saat itu belum Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nah, saya pikir lu dengan Anwar Ibrahim berteman begitu dekatnya, apalagi sekarang menjadi Perdana Menteri. Saya yakin ini proses itu tidak akan mudah dilepas itu. Meskipun gitu, saya pernah membocorkan ini kepada parlemen Malaysia dari sisi oposisi, dan itu ditanyakan di sidang parlemen. Dan Wakil Menteri Dalam Negeri waktu itu, Amin namanya, itu menyatakan di dalam sidang parlemen Malaysia, itu menyatakan juga tidak akan melindungi Riza Khalid gitu. Ada nanti itu namanya Wan Faisal, namanya anggota parlemen oposisi dari Pakatan Nasional, Perikatan Nasional gitu. Nah, waktu itu menyampaikan dalam sidang terbuka, dan karena itu memang saya informasikan dan diinformasikan oleh wartawan Malaysia kepada para anggota parlemen itu, Wan Faisal itu kemudian disampaikan di rapat umum gitu, dan dijawab tidak akan dilindungi begitu. Nah, itu kan saya yakin bahasa normatif gitu. Saya memang rencana akan menghubungi lagi Wan Faisal dan juga yang oposisi di sana untuk menyuarakan lagi ini di parlemen, karena nyatanya mengatakan tidak melindungi tapi buktinya tidak diizinkan untuk dipulangkan gitu. Nah, ini nanti mudah-mudahan kalau ini pemilu itu tahun depan gitu, atau akhir tahun ini, kan akan menjadi isu yang hangat di sana gitu kan, dan mudah-mudahan Anwar Ibrahim jengah kan kemudian dipulangkan kan itu kan. Jadi saya harus bermain politik seperti biasanya untuk hal-hal demikian begini gitu kan.
Karena ya tanpa tekanan politik rasanya ini tidak akan bisa dipulangkan gitu. Itu ya, Pak. Ya Pak, jadi ini berarti mengonfirmasi juga terkait dengan pernyataan Pem Anwar Ibrahim. Waktu itu ada pertemuan dengan pemimpin redaksi beberapa media di Indonesia pada 29 Juli 2025, termasuk Pemret Idn Times yang hadir di situ saat itu adalah Ibu Nilubis. Uh, Intinya bahwa PM Anwar Ibrahim ini mengaku kenal dengan Riza Khalid, tapi dia tidak tahu lokasi persisnya di mana. Nah, itu bagaimana Pak tanggapannya, Pak? Ya, kadang-kadang akhirnya sejak tahun 2017 itu ketika bersinggungan dengan TKW tadi yang saya ikut bantu itu akhirnya saya mulai mempelajari tentang politik Malaysia gitu. Jadi Ya, bagaimana Anwar Ibrahim bisa jadi Perdana Menteri misalnya. Sebelumnya dia nggak jadi masuk penjara segala macam gitu. Nah, dari pidatonya Anwar Ibrahim itu kadang-kadang agak ambigu. Seperti dalam posisi dia membela Wakil Perdana Menteri itu Hamid Hamidi gitu, yang Ketua AMNO itu kan ditarik dakwaannya begitu dengan alasan yang pidatonya retorika ambigu. Nah, seperti yang ini disampaikan ke teman-teman media itu saya yakin ambigu itu bahwa dia tidak tahu itu rasanya itu sesuatu yang tidak betul kalau istilah Malaysia begitu gitu. Karena eh, saya mendengar ya teman-teman juga saya yakin juga mendengar informasi bahwa Anwar Ibrahim terakhir datang ke Indonesia ke Pak Prabowo itu justru apa istilahnya nampaknya diduga membawa kepentingannya Riza Khalid gitu. Justru oh, bukan dalam rangka karena gini sebenarnya Pak Prabowo kan butuh Malaysia untuk membantu mengeluarkan dua kapal tanker di Selat Hormuz Iran gitu. Nah, ya, justru ini kan yang butuh kita. Kalau perlu Pak Prabowo atau siapa wakilnya Menteri Perdagangan atau yang datang ke Malaysia kan, justru tiba-tiba Anwar iya, Ibrahim yang pengen datang ke Indonesia gitu malah. Itu yang iya, suatu iya, mengagetkan dan saya mencoba mencari informasi nampaknya justru akhirnya yang berkepentingan adalah Anwar Ibrahim begitu. Nah, inilah yang iya, iya, iya. eh, apa menurut saya menjadi ambigu juga gitu. Kalau mengatakan bahwa dia tidak tahu keberadaannya Riza Khalid di mana gitu, itu ambigu. Dan saya kira itu suatu yang tidak betul begitu. Dan ini nanti Oke, mudah-mudahan kalau informasi yang terakhir Anwar Ibrahim datang ini ya nanti biarlah dibedah di parlemen Malaysia nanti bulan Juni ini akan sidang-sidang lagi nanti mudah-mudahan bisa dibedah lagi di sana gitu. Dan mudah-mudahan bisa segera dengan cara-cara demikian nanti Riza Khalid dipulangkan. Tapi ya apapun, apalagi kalau posisi yang Anwar Ibrahim memang dekat, ya memang bisa jadi dibutuhkan atau menjadi faktor yang akan menjadikan menghambat dipulangkannya ini. Tapi kalau sepanjang Pak Prabowo tegas meminta kepada Anwar Ibrahim dan tidak ada suatu yang apa lobby-lobby segala macam, ya otomatis ya bisa dipulangkan gitu. Nah, apalagi kemudian menurut saya tadinya kan tersangka kasus yang Pertamina, tata kelola BBM. Nah, justru kemudian belakangan Jaksaan Agung malah menjadikan tersangka dia kasus Petral gitu. Nah, saya yakin iya. Pak Prabowo sudah tidak mau dilobi lagi oleh Anwar Ibrahim dan harus tegas kepada Anwar Ibrahim untuk memulangkan Riza Khalid. Itu, Irwan. Oke, iya. Sedikit memberikan konteks Pak. Jadi pertemuan Pem Ya, Anwar Ibrahim dengan Pak Prabowo itu terjadi pada 23 Maret 2006 ya. Jadi waktu itu ya, pertemuan di Istana Negara dan Pak Setap yakni Teddy Indrawijaya waktu itu mengatakan bahwa pertemuan keduanya adalah dalam rangka bertukar pandangan mengenai dinamika global khususnya perkembangan geopolitik di kawasan Asia Barat begitu. Namun yang menariknya adalah Seskap juga menyatakan bahwa sempat ada waktu antara Presiden dan Pem Anwar Ibrahim ini satu mobil ketika uh, mengantar pulang begitu Pem Anwar Ibrahim ke bandara. Nah, mungkin di tengah pertemuan itu muncul isu bahwa dalam pertemuan itu keduanya juga membahas soal Riza Khalid. Ini kan tidak menutup kemungkinan begitu Pak. Nah ini bagaimana pandangan ya. Pak Boyamin? Uh, Iya, dari pasti nggak kacamata kalau kita gitu? orang, ya.
Ya memang ini kan pembicaraan beliau kan empat mata kan kita kan nggak tahu gitu Ya, kan dan saya yakin itu ada kaca pembatas antara sopir dengan beliau ya, berdua kan gitu kan ya, ya itu pasti nggak ada yang dengar kan gitu kan dan itu memang level-level tinggi harus begitu itu memang gitu kan tapi ya ya, eh tapi nyatanya kan Anwar Ibrahim tidak bisa membantu pengeluaran kapal tanker sebagaimana ya, yang diupayakan oleh Pak Prabowo kan gitu kan. Sampai Pak Prabowo ya, juga datang ke Jepang setelah nampaknya Malaysia tidak bisa bantu untuk meminta Jepang untuk ya, membantu membujuk Iran untuk mengeluarkan dua kapal tanker itu gitu kan. Jadi diplomasi yang dilakukan Pak Prabowo sebenarnya sangat tinggi untuk untuk memastikan semua berjalan dengan baik bagi kelancaran ini karena kalau dua kapal itu tidak bisa keluar kan ya berarti BBM bisa harga naik dan Pak Prabowo sangat peduli itu gitu. Sampai Pak Prabowo datang ke Jepang juga gitu. Dan ini kan nampaknya terlepas dari itu artinya pembicaraan dengan Anwar Ibrahim yang seakan-akan barter dengan Riza Khalid kan tidak ada manfaatnya. Buktinya kapal tanker masih tertahan dan kalau keluar ini kan karena memang perang yang mereda gitu loh. Dan itu ya, ya, sudah sewajarnya Pak Prabowo tidak perlu memandang atau menganggap Anwar Ibrahim sesuatu yang harus balas budi gitu karena tidak membantu apa-apa. Beda dengan dulu ketika ini kapal Equinity milik One MDB disita di Tanjung Benua Bali begitu diserahkan kepada Pak Mahathir Muhammad waktu itu Pak Mahathir Muhammad baru dilantik sebagai Perdana Menteri kemudian datang ke Indonesia meminta itu sama Pak Prabowo sama Pak Jokowi dikasihkan waktu itu. Padahal yang ya, pengen menyitakan Amerika gitu. Tapi ya, diserahkan dan kemudian kita dapat manfaat TKI kita diberikan perlindungan, tidak diusir-usir, dan kemudian juga termasuk yang mau dihukum gantung menjadi dibatalkan semua, tidak hanya Siti Aisyah gitu. Jadi ya, artinya memang diplomasi tingkat tinggi harus begitu gitu. Dan ya, uh, kalau dalam persoalan ini nanti apa begitu kan pertukaran tentang narkoba, kasus-kasus narkoba, pertukaran tentang teroris itu kan masih dibutuhkan dan posisi ada perusahaan kebun-kebun sawit yang milik Gutri gitu, yang sekarang namanya berganti itu ada di Kalimantan banyak gitu. Dan saya pernah ya, melakukan sebagai lawyer mengurusi itu gitu. Ada klien yang berurusan dengan perusahaan turunannya Gutri yang dulu harusnya dia mendapat bayaran segala macam. Saya sampai datang ke kantor Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Kementerian Keuangan untuk mengurus itu gitu. Tapi memang belum signifikan karena memang klien saya kemudian agak tua, terus kemudian belum serius lagi, dan saya akan melakukan treatment nanti misalnya gugatan arbitrase atau apa gitu. Jadi saya kebetulan memang ke Malaysia punya pekerjaan, urusan kantor lawyer saya, sekaligus saya ke sana untuk melakukan kerja-kerja sosial untuk mengejar buruan dan yang utama sebenarnya saya ke Malaysia sama Hong Kong itu sejak tahun 2006 karena saya itu ya, relawan LBH dulu untuk mengurusi tenaga kerja bahkan di Hong Kong itu saya bikin shelter tahun 2005-2006 untuk pembelaan yang teraniaya bahkan yang terbunuh juga ada itu tahun 2017 oleh bankir dari Inggris misalnya saya urusi orang Cilacap gitu jadi memang saya ada kepedulian di sisi fungsi sosial. Selain tata kelola anti korupsi, saya juga ngurusi TKI, TKW kita yang terjangkau oleh saya lah, yang dekat-dekat aja. Kalau ke Arab ya kadang-kadang aja sambil umroh gitu juga saya ngurusi gitu. Karena ini panggilan fungsi sosial saya mengurusi itu. Nah belakangan karena tata kelola, maka kemudian dia ngurusi yang buruan-buruan itu. Termasuk ke Hong Kong saya dulu studi banding tentang ombudsman gitu. Jadi ya memang saya lakukan itu. Karena memang saya punya klien yang berurusan di Hong Kong maupun di Malaysia gitu. Jadi pekerjaan itu saya tidak bisa berpangku tangan hanya ya jadi lawyer aja kemudian tidak melakukan apa-apa. Dan alhamdulillah bisa nyumbang meskipun ya hanya 0,01% di Hong Kong TKW kita jadi terlindungi bagus, terus kemudian di Malaysia mulai bagus karena pemerintah kita mulai peduli. Dulu Pak Jokowi tadinya juga tidak ya, peduli terhadap Siti Aisyah. Setelah saya gugat di Pengadilan Jakarta ya, Pusat baru ngirim ke Kejaksaan Agung, ngirim ke Kementerian Dalam Negeri gitu. Meskipun ya mereka pasti ya, membantah, tapi nyatanya begitu kenyataannya kan gitu, Irfan. Makasih. ya, ya. Oke, ini terkait dengan pernyataan Menko Yusril Pak selanjutnya yang sampai sekarang belum Ya. dilakukan upaya pengulangan baik dalam konteks mutual legal assistance atau MLA atau bantuan hukum timbal Hmm. balik maupun dengan ekstradisi nih dengan pemerintah Malaysia.
Ini apa tanggapan Maki Pak terkait dengan sikap pemerintah? Iya, karena memang biasanya dengan Malaysia itu gampang gitu. Polis to polis saja gak bisa. Dalam kasus Joko Chandra, polis to polis. Pak HK orang Bali itu juga polis to polis saja gitu. Karena hubungan kita kan, hubungan kerjasama itu baik. Karena pernah ada Kapolrinya yang agak lama, Pak Badur itu keturunan Padang gitu. Zaman-zaman Joko Chandra dan sebelumnya itu ini keturunan orang Padang gitu. Jadi hubungan baik gitu dan biasa, enggak perlu pakai ribet. Misalnya ada orang Malaysia kasus teroris atau judi atau narkoba lari ke Indonesia, tangkap pulangin. Kita butuh apa? Begitu tiga hal itu tadi minta langsung diamankan suruh jemput gitu. Jadi gampang aja. Nah, harapannya mungkin dalam Riza Khalid itu seperti itu, seperti kasus Joko Chandra gitu. Enggak perlu ribet pakai MLA, pakai ekstradisi, mutual assistance segala macam gitu. Seperti dengan kalau itu biasanya kan dengan negara-negara Eropa, Swiss di dulu yang kasus terakhir itu adalah Pauline Lumowa itu yang kasus BNI gitu. Itu dengan negara-negara Balkan itu pakai metode itu MLA segala macam. Tapi maksudnya kan ini dengan Malaysia biasanya gampang. Tapi ya mau tidak mau karena tidak bisa ya saya menuntut pemerintah Indonesia untuk melakukan dua hal itu tadi tahap itu MLA sama ekstradisi. Karena kalau tidak itu nanti otomatis Rizal Khalid tidak bisa dipulangkan karena kalau hanya polis to polis saja nggak mempan nampaknya sudah dilakukan itu maka ya harus pada keputusan terakhir pada Pak Presiden untuk menerapkan protokol itu tadi protokol ekstradisi dan protokol MLA gitu itu saya nuntut itu dan nanti kalau pemerintah Indonesia tidak melakukan itu ya bisa aja saya gugat tapi saya ingin memastikan ini disidangkan in absentia saja gitu maka itu paling gampang saya gugat pra peradilan Kejaksaan Agung karena saya sudah meminta sidang in absentia. Kalau tidak dijalankan nanti akan saya gugat sesuai KUHP yang baru pasal 158 huruf E itu kan penundaan tidak sah menjadi objek pra peradilan. Nah, kalau tidak disidangkan in absentia maka saya gugat pra peradilan dan saya yakin nanti akan dapat perintah hakim untuk menyidangkan in absentia karena ini menyangkut kerugian negara bukan sekedar suap. Dan itu sudah Kejaksaan Agung sudah berpengalaman dulu dalam kasus Senturi untuk tersangka uh, kasus Bank Senturi yang dari luar negeri, Samparak sama Rafat Ali Rifni, apal saya namanya itu juga sidangkan in absentia tanpa kehadiran terdakwa dan diputus 15 tahun. Dan kasus Honggo Windratno juga begitu gitu. Sudah disidangkan in absentia dan juga kena hukuman tinggi gitu. Malah justru menguntungkan kita semua kok kalau sidang in absentia itu tinggal ini penjaranya tinggi, terus kemudian uang apa penggantinya juga tinggi, dan nanti kita tinggal nangkep yang bersangkutan aja, tidak perlu menyidangkan lagi berikut-berikutnya gitu. Jadi saya akan fokus di situ aja, sidang in absentia terhadap Riza Khalid. Itu Irfan. Oke, Pak, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman apa urgensinya sidang in absentia atau apa sidang in absentia itu sehingga diperlukan atau perlu digelar sidang ini, Pak, terhadap Riza Khalid. Iya, itu adalah istilahnya sidang tanpa kehadiran terdakwa karena terdakwanya melarikan diri. Ini Ya, berlaku di semua negara maju yang beradab yang menggunakan sistem hukum. Gitu. Di ya, KUHP kita yang mengatur gitu, KUHP juga mengatur begitu bahwa tanpa kehadiran karena lari. Begitu. Kenapa? Kalau nanti tidak disidangkan akan kena azas yang lain namanya daluarsa, expired. Kasus ya, korupsi expirednya 18 tahun. Nah kalau kasus Petral itu kan paling tidak terakhir adalah 2014. Kan gitu. ya. Nah, ini kan sudah 10 tahun, tinggal 8 tahun lagi sudah expired gitu. Kalau tidak disidangkan tanpa kehadiran si terdakwa atau in absentia, maka nanti akan expired, tidak bisa disidangkan. Betapa tidak adilnya Irfan, ketika orang yang diduga korupsi dan merugikan triliunan kemudian tidak disidangkan, tidak diadili karena daluarsa, karena kita tidak mampu mencari atau menemukan yang bersangkutan. Gitu. Atau nanti Ya. bisa aja keburu mati misalnya kan gitu kan. Nah, maka harus disidangkan in absentia begini dan praktek ini sudah berlangsung berkali-kali begitu. Nah, urgensinya karena apa? Menyangkut kerugian negara. Kalau sekarang segera dipastikan misalnya uang penggantinya adalah misalnya 10 miliar, segera dinyatakan 10 miliar. Meskipun pelaksanaannya itu bisa belakangan gitu, tapi kan segera bisa disita hartanya.
Kenapa? Kalau Ya, ini disidangkan 10 tahun lagi, 10 miliar itu sudah nilainya jauh turun kan Irfan. Gitu. ya Jadi betul. kalau sekarang misalnya 10 miliar, hartanya dilelang, disita, dimasukkan APBN, bisa untuk membuat jembatan. Ya, satu jembatan yang seharga 10 miliar. Tapi kalau 10 tahun lagi, 10 miliar itu seperempat jembatan yang mau kita bangun yang seperti sekarang udah nggak kelar gitu. Jadi itu urgensi dari sisi manfaat gitu. Kepastian juga begitu, kepastian hukum semua orang harus diproses hukum dengan cepat. Keadilan otomatis gitu. Hukum kita itu kan ada tiga itu, Irfan. Kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Kita dalam rangka mencapai tiga hal itu gitu. Manfaatnya dari uang pengganti, kepastian juga sangat sampai digantung, keadilan ya otomatis orang yang diduga korupsi segera harus disidangkan dan dibawa ke pengadilan. Dan dalam kasus yang tata kelola BBM itu kan sudah diputus bersalah yang lain-lain termasuk anaknya gitu. Jadi kalau Ya, kemudian tidak disidangkan dalam artian termasuk in absensi ya betapa tidak adilnya begitu bagi Republik ini rakyat Indonesia yang harusnya kalau dalam praktek petrol itu kan diduga makelar yang kanan kiri kan gitu kan yang ya, bisa membuat penjual tergantung sama makelar, pembeli juga tergantung makelar sehingga harganya tinggi. Kalau itu ya, memang terjadi praktek seperti itu, berarti harga BBM kita kan memang termasuk tinggi. Dan dulu pernah ada orang membandingkan kok dengan Arab Saudi, dengan Malaysia, harga BBM kita paling mahal gitu. Nah, ya, ternyata apa? Diduga ya dari korupsi begini ini, tata kelola ya, yang buruk ini kan gitu. Nah, ini yang harusnya ini kan bisa jadi 20 tahun rakyat Indonesia mengkonsumsi atau memakai BBM di harga yang tinggi karena tata kelola yang buruk atau bahasa sederhananya ya korupsi kan gitu. Jadi ini ya, ya, urgensi dari sidang in absentia atau tanpa kehadiran itu macam-macam tadi dan sebenarnya juga memudahkan aparat penegak hukum kita gitu karena orangnya nggak datang kan tidak ada perlawanan tuh dan biasanya hakim juga kemudian memutusnya ya tinggi ya, sekalian gitu karena dia dianggap menghina hukum kita gitu jadi konsep tertingginya adalah ya, justice delayed, justice denied. Jadi keadilan yang tertunda itu sama dengan bukan keadilan atau hukum yang tertunda bukan sama dengan bukan hukum. Jadi tidak ada gunanya kalau kita menetapkan tersangka Riza Khalid tapi kemudian tidak disidangkan itu tidak segera disidangkan itu artinya itu sama dengan tidak ada keadilan, tidak ada hukum itu. Itu Irfan, asik. oke, terakhir Pak, mungkin apa menurut Pak Boy yang harus dilakukan pemerintah untuk memulangkan Rija Halid? Karena dalam konteks ini bagaimanapun kasus Rija Halid ini akan menjadi sejarah bagi penegakan hukum di Indonesia, Pak. Ya, ini kan sebagai gini, sebenarnya juga membantu bukan hanya Kejaksaan Agung atau KPK aja, tapi membantu seluruh rakyat Indonesia untuk eh, terkait dengan keadilan dan pemerintah memang harus hadir di situ. Nah, saya pun juga menyayangkan KPK yang sejak tahun 2019 menetapkan satu orang, hanya satu orang, dan itu levelnya direktur itu terkait dengan dugaan hanya suap dari Korda Menta atau apalah, diduga begitu gitu. Tapi sampai sekarang nggak disidangkan. Tapi justru Kejaksaan Agung sekarang malah menangani kasus Petral yang seakan-akan malah lebih hebat karena sudah berani langsung menetapkan tersangka Riza Khalid gitu. Dan ini Kejaksaan Agung itu kan bagian dari pemerintah gitu. Kalau KPK kan istilahnya kan lembaga independen gitu kan. Nah, maka mestinya pemerintah harus lebih getol, lebih hadir untuk menyidangkan ini kan. Dan saya memang menargetkan setidaknya kalau tahun ini bisa dipulangkan itu saya bisa mudah-mudahan gitu loh. Tapi saya sudah memberikan somasi kepada Kejaksaan Agung untuk menyidangkan enam sensi yang sudah saya susun, besok saya kirimkan itu. Karena itu sebagai pintu masuk saya mengajukan gugatan pra peradilan sebagai orang yang melapor dan orang yang meminta. Kan KUHP baru kita kan harus ada pintu pelapor atau pintu korban. Nah, saya masukkan sebagai sarana untuk memastikan Kejaksaan Agung menyidangkan enam sensi. Kalau dari sisi saya ya itu aja sih, Irfan, sidangkan enam sensi ya udah gitu. Karena nanti kalau dalam pengertian ini akhirnya pemerintah Malaysia juga akhirnya tahu bahwa disidangkan main absensi segala macam, mungkin mereka malu tidak pernah bantu Indonesia terus ditangkap dipulangkan terus bisa disidangkan kan itu lebih baik. Karena nampaknya kalau versi saya karena apa? Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini kan sangat tergantung dengan raja juga gitu lah. Nampaknya apakah raja ini tidak memberikan lampu hijau juga itu kita tidak tahu dalam posisi itu gitu kan. Tapi saya yakin sebenarnya Raja Malaysia bertindak adil untuk pasti untuk memulangkan Riza Khalid. Tapi kan memang perlu harus ada proses gitu loh. Jadi ini yang
menurut saya ini perlu kita sampaikan kepada pemerintah Malaysia. Begini loh, bahkan sekarang sudah 2 kasus tersangka untuk Riza Khalid. Dan saya yakin Ya, Raja Malaysia Agung Sultan Ibrahim, Sultan Johor itu pasti akan memberikan treatment pemerintah untuk memulangkan Raja Khalid. Saya yakin itu, ya kalau perlu Pak Prabowo memang menemui Raja Malaysia Sultan Ibrahim itu, yang posisi sekarang dia jadi agung gitu. Agung itu akhirnya yang di Pertuan Agung itu adalah Raja Malaysia yang bergiliran 5 tahun gitu. Dan setahu saya beliau sangat anti korupsi dan itu mudah-mudahan nanti akan sangat membantu. Dan itu artinya Pak Prabowo kepala negara ketemu kepala negara gitu. Jadi ya, karena Pak Prabowo juga punya pengalaman panjang di Malaysia memulangkan TKW dari NTT, Soy namanya itu. ya, ya. Bahkan Pak Prabowo datang ke sana menemui pengacara segala macam. Padahal Pak Prabowo waktu itu belum apa-apa gitu. Nah ini artinya kan sebenarnya ada hubungan historika yang bagus Pak Prabowo dengan Malaysia. Hanya kemudian memang karena uh, apa Riza Khalid ini sahabatnya Anwar Ibrahim, nampaknya ada kendala di situ dan itu harus dilakukan treatment yang lebih kuat gitu antara kepala negara. Pak Prabowo harus menemui Sultan Ibrahim, Sultan Johor yang sekarang jadi yang di Pertuan Agung. Itu Irfan mau tidak mau. Tapi ya, kalau dari sisi saya ya sederhana, mengajukan gugatan untuk sidang in absentia ya, itu aja masih. Oke, oke. Oke, Bapak. Terima kasih atas wawancaranya, Pak. Selama hampir 40 menit. Terima kasih teman-teman Gen Z dan Ya. milenial. Uh, kita bertemu lagi di ngobrol seru selanjutnya. Terima kasih Pak Boyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.